Selamat pagi teman-teman tani. Salam pertanian. Petani itu keren. Teman-teman, pagi ini saya sudah ada di farm saya ya, di kebun alpukat dan kolam ikan Silado Farm. Tadi saya sudah mengecek beberapa tanaman alpukat saya yang sudah saya tanam kira-kira 2 bulanan. Ini teman-teman, ini kebun alpukat saya. Ini sudah 2 bulan tanam. Semuanya sudah hampir 100% berganti daun. Dari daun-daun tua bawaan dari bibit pembibitan ya, ini rata-rata sudah bertunas. Ini yang di tengah-tengah ini jenis Miki teman-teman. Ini jenis Miki juga. Kalau yang deretan sana nih, ini jenis Red Vietnam ya, akan saya tunjukkan. Nah, ini semuanya sudah berganti daun muda. Mohon maaf nih teman-teman, kebun saya yang sebelah sini nih belum tersentuh untuk pembersihan gulmanya atau rerumputannya. Nih, nah, baru 2 bulan aja sudah ditumbuhin gulma sampai ke atas ini teman-teman. Rencananya saya hari ini mau memberikan pupuk TSP dan KCL, tapi karena saya dari rumah tadi agak kesiangan, jadi sementara saya urungkan dulu. Nah, ini teman-teman, ini daun-daun yang lama sudah pada rontok. Tidak tahu ya teman-temannya, apakah memang seperti ini ketika bibit alpukat yang baru kita tanam dari pembibitan ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain ya, karena di lahan yang pertama itu dulu waktu nanam itu yang nanam teman saya ya, karena saya masih berada di luar kota dan tidak bisa begitu mengamati. Kali ini saya sudah bisa mengamati sendiri, dan ini saya menemukan kejadian ketika setelah tanam dan keluar tunas baru, ternyata daun-daun tuanya langsung rontok. Tapi banyak juga timbul tunas-tunas baru teman-teman. Ini seperti ini nih, ini timbul tunas-tunas baru ya. Nggak tahu nanti apakah harus kita buang atau kita pertahankan. Nanti kita amati dulu ya, kita amati dulu. Kalau memang itu seperti ini teman-teman, ketika batangnya bagus, apa mungkin nanti harus kita pertahankan atau harus kita buang. Dan untuk sementara ini memang sengaja saya biarkan dulu sampai rimbun dulu teman-teman. Nanti kalau sudah rimbun baru akan kita seleksi ya.
akan kita seleksi untuk percabangan-percabangan yang baru. Nah, ini teman-teman juga udah pada kering ini. Kalau dibilang kekurangan air, enggak juga ya teman-teman ya, karena di sini hampir setiap sore turun hujan. Kira-kira jam 2 itu udah mendungnya udah gelap. Nah, di atas sana itu Gunung Slamet tuh. Nah, itu kalau udah sore itu jam 2 itu udah mulai mendung hitam ya teman-teman ya. Nah, dipastikan ketika Gunung Slamet sudah tidak kelihatan, lama-lama mendungnya turun ke bawah dan turun hujan di sini. Ini red Vietnamnya udah ganti daun semua nih. Tadi saya juga sudah kasih makan ikan gurame saya. Ini teman-teman, daun sentenya udah pada habis. Saya taruh kemarin sore sama daun-daun ketelanya. Ini daun-daun ketela. Ini biasanya saya kasih daun sente dan daun ketela. Dan kemarin saya coba kasih daun kelor teman-teman. Karena saya di farm saya ini rencananya di pinggir-pinggir mau saya tanamin pohon kelor semua. Di samping saya suka pakai untuk sayur bening, untuk obat juga. Dan saya coba ternyata ikan-ikan saya juga pada doyan. Nah, ada nila, melem, gurame. Nah, ini teman-teman. Nih, daun kelornya dimakan semua. Nah, menurut saya ketika ikan gurame maupun nila atau melem ketika doyan makan kelor, saya rasa akan menambah kesehatan buat ikan ya, karena daun kelor ini banyak sekali vitaminnya dan kandungan obat ya. Kalau untuk manusia aja dia bisa untuk obat. Mungkin ikan-ikan yang makan di daun kelor di sini mungkin akan jadi lebih sehat. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan apokat yang lainnya. Nah, ini udah mupus semua teman-teman. Yang ini jenis aligator. Ini jenis aligatornya. Ini saya tanam sudah 2 bulan, dari bulan pertengahan Februari saya tanam. Nanti kalau pas pemupukan akan saya videokan teman-teman. Ini juga saya tanamin kebutuhan dapur. Ada jahe, saya tanam secukupnya. Dan kunyit di situ sama kencur. Nah, ini kemarin rontok semua teman-teman. Ini sudah pupus daun-daun muda semua nih. Nah, ini ada belalang nih. Nah, ini belalang nih yang biasa makan daun-daun muda nih teman-teman. Ini harus kita musnahkan ya. Sekarang akan kita review tanaman apokat yang di lahan pertama. Ini sudah ada sekitar 6 bulan. Masuk 6 bulan. Masuk 7 bulan, masuk 8 bulan. Ini teman-teman. Ini jenis
kendil, udah sehat-sehat semua. Ini timbul tunas-tunas baru. Ini juga teman-teman. Ini kenapa saya kasih tali raffian ya. Ini karena tadinya dia bercabang 2. Daripada dia terlalu melebar, jadi saya ikat supaya dua-duanya bisa tumbuh ke atas semua. Ini udah besar batangnya teman-teman. Batangnya udah besar. Ini belum saya treatment untuk pengecatan ya, untuk pencegahan pengurek batang. Karena saya masih khawatir teman-teman, ini belum begitu tua ya, jadi saya takutnya nanti batangnya panas malah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Mungkin kalau teman-teman yang lain, apakah sudah dilakukan seperti itu? Nah, ini yang jenis peluang teman-teman. Ini dulu bibitnya cuman segini teman-teman. Bibitnya segini, sekarang udah mulai besar dan tingginya udah meninggi semua. Ini sudah sedada saya, tadinya cuman 70 cm. Ini juga jenis peluang. Ini teman-teman, setelah saya potong pucuk semua kemarin ya, baik yang ke atas maupun yang ke samping, saya potong dan sekarang udah banyak sekali tunasnya. Nanti akan kita treatment lagi. Tunas-tunas yang kecil-kecil ini harus kita buangi ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Nah, ini yang kecil-kecil kita buang aja. Nah, ini kita buangin aja biar tidak menyerap nutrisi, mengganggu pertumbuhan cabang-cabang yang lain. Ini juga jenis peluang nih. Ini kolam pertama saya. Ini tadi juga sudah saya kasih dedaunan teman-teman. Ada sente, ada daun singkong, dan juga daun kelor. Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya saya pernah berjanji akan sharing pengalaman saya terkait persiapan pensiun saya, yaitu budidaya lele, yang mana pernah saya alami ketika saya berlatih untuk budidaya lele. Nanti akan saya sampaikan secara monolog ya teman-teman ya, secara monolog, dan mungkin tidak ada layarnya ya, tidak ada layarnya karena saya saat ini sudah tidak budidaya lele. Jadi nanti saya akan sampaikan pengalaman saya secara monolog. Oke, ikuti kelanjutannya teman-teman. Mantap. Oke, sebelum kita melakukan monolog, kita review dulu base camp kita. Nah, ini base camp kita teman-teman. Tempat saya beristirahat dan memantau perkembangan kebun ya, dan juga
pembuatan gubuk. Nah, dan juga saya pakai untuk istirahat tidur. Nah, di sini ada perkakas-perkakas yang berantakan teman-teman. Ini ada pupuk, alat-alat pertanian, itu ada pelet. Saya simpan di sini dan saya tinggal di sini teman-teman. Aman. Ini ada juga gula, teh untuk kita bikin minum. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di gubuk base camp kita di Silado Farm, kebun apokat yang terintegrasi dengan perikanan, kolam ikan dan ternak. Sesuai janji saya teman-teman, seperti di video saya sebelumnya terkait dengan persiapan pensiun saya, di mana saya sudah sampaikan bahwa pada tahun 2001 saya pernah melakukan beberapa budidaya, di mana hal tersebut saya lakukan terkait dengan persiapan pensiun saya. Di antaranya salah satunya adalah budidaya pembesaran ikan lele, ikan gurame, ikan nila, dan juga berkebun pepaya, cabai, dan porang. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau sharing lah ya, tentang pengalaman saya berbudidaya pembesaran ikan lele. Ceritanya begini teman-teman. Waktu itu ketika saya pertama tinggal di kawasan perumahan, dan saya di situ ada beberapa teman ya, teman-teman baru. Ketika itu kita sedang ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, karena rata-rata semuanya PNS ya. Jadi awal mulanya ketika kita kumpul-kumpul, terbersitlah kita pengen punya kegiatan setelah pulang kantor, supaya tidak ngelangut ya. Ngelangut itu apa ya, bahasa Jawanya itu daripada waktu kita banyak terbuang lah. Kemudian terbersitlah kita ingin menyewa sebuah lahan di sebelah tempat tinggal kita, karena di sebelah perumahan kita itu masih banyak sawah ya teman-teman ya. Nah, ternyata sawah tersebut adalah milik desa, dan waktu itu kita mendatangi perangkat desa untuk kita bisa menyewa lahan. Dan waktu itu kita disetujui untuk sewa lahan sawah yang digunakan kita manfaatkan untuk bikin kolam ikan. Dan kebetulan waktu itu kita bersama-sama ada 8 orang. Jadi kita dikasih masing-masing satu petak itu 10 ubin. 10 ubin itu ukuran daerah Banyumas ya. 10 ubin itu 14 meter kali 10. Nah, waktu itu teman-teman sudah bikin, singkat cerita sudah bikin kolam lah. Dan saya waktu itu, karena saya lihat mereka-mereka ini tidak ada basic untuk di perikanan, dan intinya hanya untuk senang-senang aja lah ya, untuk hiburan di kala sore hari. Kalau saya sendiri sebenarnya memang
ada hobi di situ. Karena jujur aja teman-teman, saya sebelumnya itu sudah termotivasi ya, karena saya berlangganan majalah Trubus ya. Nun sewu, ini saya tidak di endorse ya. Jadi karena saya sering berlangganan majalah Trubus dan saya banyak termotivasi di situ, baik tentang perikanan, peternakan, pertanian ya. Dan kebetulan teman-teman saya ini mengajak untuk berbudidaya ikan. Nah, waktu itu kolam saya hanya saya isi ikan nila, dan teman-teman saya juga ada yang ikan nila dan ada yang gurame. Maaf teman-teman, saya koreksi, saya ikan gurame dan teman-teman saya beberapa ada yang gurame dan juga ada yang nila. Dan waktu itu, singkat cerita, ini karena mau cerita tentang lelenya ya, jadi untuk nila sama guramenya saya kesampingkan dulu. Singkat cerita, teman-teman saya ini bosan lama-lama, karena ya itu tadi, karena dia tidak ada basic dan hanya untuk senang-senang aja. Akhirnya banyak kolam yang nganggur, kolamnya akhirnya tidak terawat, ikannya habis. Habisnya itu karena ada predator di situ ya, baik predator hewan liar atau kita sebut di sini linsang, linsang kaki 4 dan linsang kaki 2, atau manusia yang kadang-kadang malam-malam mancing teman-teman, karena kolam kita ada di tengah-tengah sawah. Akhirnya teman-teman saya berhenti, dan mereka daripada kolam itu nganggur diserahkan ke saya. Dan akhirnya saya punya tanggungan 8 kolam ya, punya tanggungan 8 kolam, karena kita harus bayar ke desa setiap tahun ya. Dan singkat cerita, kolam ada 8 kolam di saya. Nah, dan kemudian saya berpikir, kalau saya punya 8 kolam mau saya apain? Nah, singkat cerita teman-teman, saya akhirnya berpikir untuk saya gunakan untuk berbudidaya ikan lele. Sedangkan waktu itu saya belum punya pengalaman tentang budidaya lele. Nah, untuk membekali diri saya, maka saya berlatih, belajar pembibitan atau pemijahan lele serta pembesaran lele di Jogja, tepatnya di daerah Meguwoharjo. Saya lupa itu dulu dengan Mas siapa. Ketika saya belajar di Meguwoharjo, disitulah saya mengenal budidaya lele dengan menggunakan teknik guba. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya untuk teknik guba ini. Teknik guba ini merupakan teknik manajemen air dan manajemen pakan. Karena untuk budidaya baik lele maupun ikan-ikan yang lainnya memang perlu kita menguasai manajemen air dan manajemen pakan. Nah, manajemen air ini artinya ketika kita membuat kolam, sebelum benih ditebar itu ada beberapa treatment, yaitu sebelum di kolam dipakai, saat dikeringkan kita tebar probiotik teman-teman, probiotik khusus untuk air ya. Jadi kita tebar probiotik. Nah, probiotik ini pemakaiannya dengan dicampur gula untuk merangsang agar bakteri-bakteri yang ada di dalamnya ini berkembang. Dan ketika kolam sudah kita beri
probiotik tersebut kita biarkan minimal 2 minggu ya. Dan setelah 2 minggu itu biasanya tumbuh plankton yang ditandai dengan warna air bening kehijau-hijauan. Nah, untuk treatment manajemen pakan itu ketika kita mau menebar pelet, itu pelet terlebih dahulu kita campur dengan probiotik yang berbeda untuk itu tadi mengembangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam pakan untuk berkembang biak, dan juga pakan tidak terlalu keras. Dan fungsinya ketika ikan makan atau ikan lele makan itu pelet bisa dicerna 99% itu bisa dicerna. Dan di sini akan mengakibatkan efeknya ya. Jadi karena pakan kecerna semua, itu kotoran yang terbuang sedikit. Dan ketika kotoran yang terbuang sedikit itu tidak banyak menimbulkan efek atau amonia. Namun ketika kita tidak menggunakan probiotik, maka pakan yang tercerna, pertama pakannya menjadi keras karena tidak dicampur dengan air terlebih dahulu. Kemudian pakan yang pelet yang dimakan oleh lele itu akan tercerna 30%, 70% terbuang. Nah, inilah yang menimbulkan amonia. Nah, mengapa? Kalau selama ini ada yang bilang bahwa ikan lele itu kanibal. Sebenarnya kalau lelenya semuanya itu sehat, mereka tidak kanibal, teman-teman. Nah, ketika pakan tadi yang terbuang menjadi amonia, maka mengakibatkan ikan lele itu tidak sehat. Nah, ketika lele itu nggak sehat, maka lele yang lain yang sehat ini yang menyerang ikan yang nggak sehat, yang hampir mati lah gitu. Namun ketika lele-lele itu semuanya sehat, mereka tidak akan kanibal. Jadi kanibalnya ini dipengaruhi oleh karena ada lele yang tidak sehat dan diserang oleh ikan lele yang sehat. Dan ketika lele itu mati baru dimakan. Nah, itu kanibalnya di situ. Jadi teman-teman, ketika saya berlatih budidaya lele tersebut, saya 4 kali panen. Ya, 4 kali panen. Yang pertama tidak beruntung, yang kedua tidak beruntung, yang ketiga impas, yang keempat baru beruntung. Jadi saya mengalami 4 kali panen, teman-teman, baru merasakan beruntung. Nah, saya ceritakan yang pertama kenapa saya tidak beruntung, atau boleh katakan ikan saya itu habis, teman-teman. Jadi yang pertama kali, walaupun saya sudah menggunakan teknik gubah, panen yang pertama itu boleh katakan saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya hanya bisa panen ikan lele sebanyak 9 kilo. Padahal waktu itu saya tebar sekitar 6.000 ekor. Paling tidak bayangan saya bisa sekian kintal lah. Saya sudah agak lupa perhitungannya, teman-teman, kan udah lama. Jadi ketika saya panen, ketika air saya kuras, saya serok pakai ember yang berlubang-lubang itu isinya ikan sapu-sapu, teman-teman. Setiap saya serok ikan sapu-sapu, setiap saya serok ikan sapu-sapu, dan lelenya hanya 1-2 setiap saya serok. Singkat cerita, satu kolam itu hanya
saya panen cuman 9 kilo ya yang saya dapat. Dari situ saya heran kenapa kok bisa banyak sapu-sapunya. Ternyata setelah saya selidiki, ada orang jahil teman-teman. Ada orang jahil, sebenarnya ya tetangga kita sendiri. Jadi tetangga punya kolam yang lama tidak dipakai. Kebetulan kolamnya juga ada di sebelah lahan kita. Kolam nggak pernah dipakai, banyak enceng gondok. Ketika dia karena tertarik dengan saya budidaya lele, kolam itu mereka bersihkan. Dan ketika membersihkan itu banyak sapu-sapunya dan dilempar ke kolam saya. Itu yang pertama. Yang panen yang kedua juga belum berhasil teman-teman. Nah ini tidak berhasilnya ini dipengaruhi oleh pada saat saya menebar bibit. Pada saat saya menebar bibit, jadi teman-teman saya sarankan ya, ketika teman-teman menabur bibit lele di kolam ya, di kolam maupun mungkin teman-teman di terpal atau di biovlog. Tapi ini pengalaman saya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman yang mungkin sudah senior bisa dikoreksi apakah betul apa yang saya alami ini. Jadi ketika menebar bibit, usahakan cari bibit dari satu pembibit. Satu pembibit itu dalam arti dalam satu bak, jangan beda bak ya. Karena ketika yang saya alami ini, saya beli bibit waktu itu tidak sebanyak yang saya harapkan. Katakanlah saya ingin mengisi 5.000 bibit. Nah, ternyata saya hanya dapat bibit 2.000, masih kurang 3.000. Nah, yang 3.000 itu saya cari dari pembibit yang lain. Dan waktu itu ada 2 kolam di pembibit yang kedua ini. Saya ambil semua. Nah, yang saya pelajari dan informasi yang saya terima, ketika bibit yang satu dengan yang lain itu berbeda asal usulnya, mereka dari secara apa ya, karena mereka ini kan aromanya berbeda dari kolam yang satu dengan yang lain, aroma ikan ini berbeda. Nah di sini katanya ikan ini sudah saling menyerang, dan kenyataannya ketika saya panen hanya 50% saya teman-teman. 50% saya panen, yang harapan saya ada 5 kintal, ternyata hanya 2,5 kintalan. Nah, di sini saya ambil hikmahnya, ternyata untuk mengisi kolam ikan, khususnya lele ya, tidak bisa diambil dari pembibit yang berbeda. Kita harus ambil pembibit yang dari satu pembibit ya, atau usahakan dari satu kolam bibit itu. Itu pengalaman saya. Tapi kepada teman-teman yang mungkin sekarang menjalankan budidaya pembicaraan lele, apakah benar seperti ini? Mungkin mohon dikoreksi ya, karena ini pengalaman pribadi saya. Nah, yang panen ketiga itu saya impas. Jadi dari modal yang saya keluarkan, dari bibit pakan, itu saya hitung impas. Nah, ini ada satu permasalahan teman-teman yang perlu diperhatikan. Ketika kita memasukkan bibit ikan, usahakan jangan sampai ada 1 atau 2 atau lebih ya jonggol. Jonggol itu kalau istilah di Banyumas itu, jonggol itu ikan lele yang lebih besar. Jadi ketika kita masukkan yang ukuran 57, jangan sampai ada yang ukuran 9 atau mungkin koral. Nah, koral itu yang sudah agak gede-gede teman-teman. Usahakan jangan sampai ada. Nah, ini terjadi di
kolam saya ketika yang ketiga ini. Waktu itu ketika saya bersihkan kolam sudah bersih. Kemudian kolamnya kita lep ya, itu kita masukin air. Ketika air sudah mau penuh, teman saya yang membantu saya untuk panen waktu itu bercandaan. Nah, tiba-tiba dia masukkan yang kecil-kecil, yang hasil panen itu yang masih kecil, dia lempar-lempar aja gitu, tanpa sepengetahuan saya. Dan waktu itu saya tahunya setelah dilaporin sama teman saya yang lain. Ternyata ada lele yang kecil dimasukin. Nah, saya tanya kepada teman saya, kok kamu masukin lagi? Ternyata maksudnya supaya bisa besar lagi katanya. Dan karena waktu itu saya nggak tahu, tetap saya kasih bibit. Nah, disinilah kesalahan fatal saya. Ikan-ikan yang kecil-kecil ini habislah. Artinya nggak semuanya bisa saya panen. Jadi mungkin waktu yang bibitnya masih kecil ini dulu mungkin diserang sama yang besar. Tapi masih beruntung saya, karena ketika panen saya bisa panen walaupun impas waktu itu. Nah, dari 3 pengalaman panen ini, akhirnya saya lebih berhati-hati lagi. Yang keempat kalinya saya ambil bibit dari 1 pembibit. Kemudian ketika memasukkan ikan benar-benar bersih. Kolam itu benar-benar bersih. Nah, teman-teman kalau mau menebar bibit, usahakan kolam yang habis dikuras itu dikapur dulu ya. Dikapur dulu supaya ikan-ikan yang tersisa ketika kita habis panen itu, ketika ada yang tersisa itu bisa mati ya. Nah, ketika sudah kita kapur, kita tunggu seminggu. Nah, ketika sudah tidak ada sisa ikan, kemudian baru kita lakukan treatment manajemen air seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika saya panen, saya dapat untung teman-teman. Namun di sini untungnya kecil. Untungnya lebih besar tengkulaknya. Karena saya memelihara ikan lele ini selama 2 bulan 1 minggu. Dan pengepul atau pemborong ikan ini hanya hitungan 2 jam nyedot kolam saya. Dia bawa ke pasar, udah untungnya lebih gede daripada saya. Teman-teman, kenapa saya untungnya lebih kecil? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ketika kita berbudidaya lele, yang harus diperhatikan supaya kita dapat untung besar, usahakan jangan melulu pakan dari pelet ya. Walaupun waktu itu saya menggunakan teknik gubah, pakan sudah kita fermentasi, air sudah kita manage sedemikian rupa, tapi ketika pakan melulu pelet, itu untungnya sedikit teman-teman. Padahal waktu itu saya beli pelet langsung di drop dari distributor. Artinya pelet itu dengan harga yang lebih murah. Waktu itu saya di dropping
dari distributor itu satu truk teman-teman. Setiap saya memulai untuk menebar ikan itu, satu kolamnya itu saya isi sekitar 5.000 sampai 6.000 ekor. Nah, untuk memberi pakan 8 kolam itu saya sediakan satu truk. Itu dulu saya simpan di garasi rumah saya, bahkan akhirnya rumah saya itu juga kayak pabrik terasi teman-teman, karena aroma dari pelet ini masuk ke rumah ya. Nah, di sini perlu teman-teman treatment untuk pakan ikan sebisa mungkin tidak melulu pelet. Nah, waktu itu saya berpikir bagaimana untuk meningkatkan keuntungan. Paling tidak harus ada pakan alternatif. Nah, setelah saya tidak bermain lele teman-teman, waktu itu walaupun saya sudah nggak bermain lele, saya masih berpikir bagaimana untuk menekan kos pakan ini. Nah, singkat cerita saya menemukan sebenarnya dulu sudah pernah saya lakukan, tapi saya belum apa istilahnya terlalu ini ya, karena terlalu ribet. Jadi waktu itu saya juga saya coba untuk membuat suatu wadah, tak taruh di tengah-tengah kolam, kemudian saya kasih potongan-potongan ikan ya, kepala, pokoknya saya ambil dari sebuah pengolahan ikan lah. Jadi saya taruh di tengah dan akhirnya kan di situ timbul belatung teman-teman. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk menekan pakan. Nah, sekarang untuk alternatif pakan ikan lele itu banyak. Salah satunya budidaya maggot. Nah, ini setelah saya pelajari ternyata ada pakan alternatif, yaitu kita budidaya maggot. Dan ini butuh tenaga sendiri ya teman-teman untuk budidaya maggot ini. Dan waktu itu ada beberapa pembudidaya ikan lele khususnya dengan menggunakan pakan alternatif dari pemotongan ayam. Jadi bulu-bulu ayam dari pemotongan ayam itu sama usus-usus itu dimasukkan ke kolam teman-teman. Tapi menurut saya itu menambah tenaga dan juga ikannya juga nggak sehat, nggak bagus. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Satu tips ya buat teman-teman ketika mau budidaya ikan lele. Yang pertama, sebelum melakukan budidaya sebaiknya teman-teman sudah mengetahui pangsa pasar, kemana hasil budidaya ini bisa dijual ya. Nah, kemudian dari yang pengalaman tadi, perhatikan kebersihan kolam, kemudian jangan beli bibit yang berbeda pembibit, dan ketika memasukkan ikan jangan ada jonggolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan budidaya lele, usahakan dari skala yang kecil dan usahakan modal sendiri. Jangan menggunakan modal atau pinjam dari bank, karena ketika kita baru mulai sudah pinjam bank, begitu lele kita nggak jadi, kita hanya tinggal nyaur ya, tinggal melunasi bank atau mengangsur bank, sementara kita tidak ada penghasilan. Nah, saran saya ketika
teman-teman mau meminjam bank, usahakan sudah memulai dari kecil dulu. Ketika budidaya kita sudah berhasil dan teman-teman sudah mengetahui seluk-beluknya di budidaya lele, barulah ketika teman-teman ingin mengembangkan, ingin menambah kolam lah katakan, mungkin boleh bisa pinjam di bank dengan perhitungan yang matang tentunya ya. Kemudian juga tenaga kerja. Nah, waktu itu saya tenaga kerja, ada tenaga kerja dari luar 2 orang. Namun di sini teman-teman, kita harus fokus ya, harus fokus. Jadi artinya walaupun ada tenaga kerja, kita harus ada di situ, karena kadang-kadang belum tentu tenaga kerja yang kita sudah kasih instruksi benar-benar menjalankan instruksi kita. Nah, disinilah letak salah satu kesalahan yang pernah saya alami, karena kebetulan waktu itu saya ada tenaga yang saya pakai dan tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika kita berbudidaya, sebaiknya kita ada di situ. Setiap hari kita bisa memantau walaupun kita tidak langsung terjun ya. Mungkin itu teman-teman sharing pengalaman saya. Kiranya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengalaman teman-teman atau apa yang sampaikan ini tidak benar, mungkin bisa dijadikan perbandingan ya. Bila mana ada yang sesuai, monggo silahkan. Apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan apa istilahnya, inspirasi. Oke teman-teman, itu sekilas pengalaman saya berbudidaya lele. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saya berbudidaya gurame dan nila dan kebun pepaya saya. Oke teman-teman, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, selalu berusaha, jangan mudah menyerah. Salam pertanian, petani itu keren.